Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, "Aku akan mengutus kepadamu penghibur yang berasal dari Bapa. Dialah Roh kebenaran. Jikalau Ia datang, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu pun harus bersaksi, karena sejak semula kamu bersama Aku. Masih banyak hal harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, maka Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Itulah sebabnya Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau ditanya apakah Paskah dan Pentakosta itu milik orang-orang Katolik saja? Jawabannya tentu tidak, karena sejarah dari Paskah dan Pentakosta sebetulnya sudah diawali di tanah Kanaan atau tanah Palestina sekarang ini, itu sebelum orang Yahudi datang ke Palestina itu atau ke Kanaan itu. Pada waktu itu orang-orang Kanaan, bangsanya ada banyak sekali karena pada waktu itu bisa dikatakan kerajaan kota. Masing-masing kota itu adalah kerajaan sendiri-sendiri. Yang ditaklukkan terakhir oleh Daud itu adalah Yerusalem. Jadi kita bisa melihat setiap masing-masing kota itu seolah-olah itu ada kerajaan sendiri-sendiri. Dan mereka mempunyai hari raya Paskah dan Pentakosta juga. Paskah itu untuk memulai panen, Pentakosta untuk penutupan panen. Nah, pada waktu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel datang ke tanah itu, mereka memaknai Paskah dan Pentakosta itu dengan cara orang-orang Yahudi. Paskah, mereka merayakan dan memperingati, dan kebetulan sama harinya, yaitu dengan mereka merayakan keluar dari tanah Mesir, penjajahan Mesir. Mereka menjadi budak di Mesir, tanah perbudakan di Mesir. Lalu Pentakosta, mereka memaknai apa? Hari ke-50 mereka memaknai turunnya Taurat. Hukum yang ditatah di dalam batu itu, ditandai dengan 2 loh batu. Dan mereka mengalami dan merasakan bahwa Allah pada waktu menatah hukum di dalam 2 loh batu itu, mereka adalah umat Allah. Mereka diproklamasikan oleh Allah sendiri sebagai jemaat Allah, anak-anak Allah. Dan mereka mengakui bahwa hanya Allah itu adalah sesembahan Dia, sesembahan mereka. Jadi bangsa Israel itu memproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka bersama dengan Allah. Pentakosta. Nah, sekarang orang Kristiani bagaimana? Memaknai kebetulan yang berbeda juga. Yakni Paskah dimaknai kita merayakan Paskah yang lalu adalah kebangkitan Tuhan. Dan Pentakosta ini hari ke-50 juga sama. Turunnya hukum Allah tetapi tidak ditatah di dalam 2 loh batu atau di dalam benda-benda duniawi, tetapi ditatah di dalam hati setiap orang. Yaitu pada saat merayakan Pentakosta kita ini. Dan kita memproklamirkan sebagai jemaat Kristiani
sebagai gereja. Jadi kita bisa melihat kalau ditanya sejarah Paskah dan Pentakosta sudah jauh sebelum orang-orang Israel itu sudah ada, hanya makna dan nilai warta yang berbeda. Dan kita memaknai dengan cara kita tentu saja, yakni kita merayakan karunia Roh Kristus yang memberikan hukum kehidupan yang baru. Bukan hukum yang tertulis, tetapi hukum yang dipahat di dalam hati nurani. Itu yang kita rayakan pada hari ini. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian, kita merayakan kelahiran gereja. Dan sebetulnya ini adalah hari raya besar bagi diri kita. Maka tadi sebelum Haleluya ada sekuensi Pentakosta. Sekuensi ini menandakan bahwa hari raya itu adalah hari raya yang besar. Selain Pentakosta, yaitu Paskah. Ada sekuensi Paskah, tetapi kemarin itu oleh Bapak Uskup bisa dihilangkan sehingga umat tidak memadahkan itu supaya misalnya agak pendek. Hanya aspek praktis karena pada waktu Paskah masih dianggap bahwa COVID itu sangat-sangat menakutkan sekali bagi diri kita sehingga memperpendek misa. Tapi hari ini tidak usah dinyanyikan tetapi dimadahkan, dibacakan bersama-sama di situ untuk menandakan bahwa ini adalah hari raya besar bagi kita, ulang tahun gereja. Jadi kalau ditanya yang mendirikan siapa? Ya Kristus sendiri melalui para rasulnya. Berbeda dengan gereja-gereja yang lain. Kalau ditanya pendirinya siapa? Oh, tokoh ini, tokoh itu. Pada tanggal ini, tanggal itu. Nah, itu kan berdirinya gereja mereka. Sedangkan kalau kita ditanya berdirinya gereja kita kapan? Ya semenjak Pentakosta. Kalau demikian kita bisa mempertahankan. Kalau begitu gereja yang diwarisi dari Kristus Tuhan adalah gereja kita juga termasuk. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Karunia Roh Kudus ini itu menyebabkan manusia mampu berbicara, berkomunikasi, dan iman itu yang mempersatukannya. Jadi berbagai macam bahasa, berbagai macam istilahnya budaya itu bisa ditampung karena ada sesuatu hal yang mempersatukan, yakni iman akan Tuhan. Dan tujuannya adalah kebahagiaan, saling pengertian. Dan ini memperkaya, budaya ini memperkaya gereja. Karena di dalam budaya dan bahasa-bahasa itu ada tapak-tapak ciptaan Tuhan. Kita bisa bertanya-tanya, siapa yang menciptakan budaya Jawa, budaya Indonesia, budaya Batak, budaya Sunda, budaya mana saja di Indonesia yang ada banyak sekali ini, siapa? Kalau bukan Sang Pencipta sendiri. Maka kita pun dengan budaya kita masing-masing bisa meluhurkan Allah. Maka dalam bacaan pertama kita bisa melihat di sana para pendengar dari khotbah Petrus. Walaupun Petrus itu mungkin berkhotbah pakai bahasa Aram. Untuk orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang dari berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, berbagai macam negara bisa mendengarkan dan menikmatinya, menangkap intinya. Bukankah itu adalah bahasa Roh Kudus? Sehingga gereja sampai sekarang tidak pernah memaksakan budaya tertentu untuk kita beribadah. Gereja juga tidak pernah memaksakan pakaian tertentu untuk kita pakai dalam sehari-hari. Pakai baju, pakaian sesuai dengan budaya kita masing-masing. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, ini adalah bahasa iman dan bahasa kasih dari Allah sendiri untuk kita semua. Berarti kita mengalami kebersatuan itu sungguh-sungguh ini adalah kehendak Tuhan demi kebahagiaan dan keselamatan. Kalau ditanya, apakah nanti di sorga kita menggunakan bahasa tertentu? Tentu saja di sorga adalah menggunakan bahasa cinta, bahasa kasih, bahasa relasi dengan Allah. Apakah itu harus dipelajari di dunia ini bahasanya? Kita hanya bisa membiasakan itu kalau kita melakukannya di sini. Yaitu
tindakan-tindakan kasih yang bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi ini adalah bahasa kita. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Yesus Tuhan. Kita andaikan begini, pernah mempunyai anak yang balita, belum bisa ngomong. Bagi anak, apakah kata-kata tertentu itu yang menghibur dia pada waktu anak masih di bayi, masih digendong, masih bayi? Enggak. Yang menyenangkan bagi anak adalah sebetulnya senyuman dan kata-kata yang lembut. Juga belayan, pelukan, bahasa kasih. Kata-kata yang diungkapkan oleh orang tuanya dia nggak bisa nangkep. Tetapi yang terpancar dari bahasa tubuh orang tuanya, kalau itu orang tua yang gendong atau siapa yang menggendong sang bayi itu bisa ditangkap oleh anak dan anak bisa merasakan. Sehingga anak merasa tenang. Kalau anak merasa sedih, takut, tidak usah ngomong, orang tua akan memeluk anak akan diam dan tenang. Ini adalah bahasa kasih itu. Ada wujudnya, bisa dirasakan. Dan bisa ditangkap. Gelombang yang diungkapkan oleh orang tuanya untuk memberikan ketentraman kepada anaknya itu bisa ditangkap oleh anak. Sehingga anak merasa damai. Anak seperti itu, waktu kecil itu tidak butuh nasihat, tapi butuh sesuatu yang bisa dirasakannya. Demikian juga kita dengan Allah. Yang penting bukan bahasa atau kata-kata yang diucapkan, tetapi kita bisa merasakan kehangatan Allah itu. Kita bisa merasakan kenyamanan bersama dengan Allah. Kita bisa merasakan kebersatuan dengan Allah. Ini sebetulnya yang diwartakan. Dan gereja diharapkan mampu untuk menularkan satu sama lain kebersatuan itu, kasih itu. Sehingga pada waktu kita berjemaat untuk menghadap hadirat Tuhan, kita merasa nyaman, merasa aman, merasa damai, merasa bersatu dengan Allah sebagai jemaat ini. Nah, pada awal Pentakosta ada baptisan baru yang jumlahnya itu ribuan. Dan disitulah sebetulnya awal dari gereja itu. Karena mereka bersama-sama merasakan dan mengalami kehadiran Roh yang memerdekakan mereka dari belenggu dosa. Jadi kita bisa melihat Pentakosta menjadi semacam proklamasi bagi diri kita dibebaskan dari belenggu dosa itu. Sehingga kita menyatu dalam satu iman, yakni saya atau kita percaya bahwa Yesus yang menebus dan yang membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Membangun shalom, membangun salam, membangun kedamaian di antara para bangsa. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, maka masuk akal kalau ide shalom itu selalu mau diwartakan oleh orang zaman sekarang. Yerusalem, tempat shalom. Itu yang mau diwartakan. Sehingga surgawi itu kita mengatakan Yerusalem surgawi. Tempat damai yang ada di surga. Dalam bahasa Arabnya Darussalam. Maka kita bisa melihat ide damai itu ternyata bisa ditangkap oleh semua orang. Nah sekarang kalau kita punya ide itu, apakah kita juga setiap kehadiran kita, karena kita dibebaskan dari dosa itu, kita juga kehadirannya juga bisa membawa damai kepada orang lain. Sehingga Pentakosta tidak hanya kita rayakan hari ini, tetapi kita juga mendatangkan Pentakosta yang lain. Tentu saja berbeda dengan nama gereja Pentakosta. Tapi kalau ditanya gereja Pentakosta lahirnya apakah hari raya Pentakosta? Enggak juga. Karena ada pendirinya. Sedangkan kalau Pentakosta bagi diri kita adalah ini. Kita juga bisa mewartakan Pentakosta kepada orang lain. Damai, sejahtera, kebersatuan dengan Allah. Membangun shalom, membangun salam. Maka
kita hendaknya hari demi hari mampu untuk mempersiapkan diri sebagai jemaat beriman yang merasakan dan mengalami kepenuhan Kristus itu. Dengan seperti itu, kita akan mampu untuk melakukan tugas perutusan kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing di dalam mewartakan Tuhan, yaitu memberikan damai Pentakosta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, maka pada saat kita merayakan hari raya ulang tahun gereja seluruh dunia ini, kita tetap menyadari tugas perutusan kita. Damai bukan hanya milik diri kita pribadi, tetapi ini adalah milik semua bangsa. Maka kendati kita tinggal di dunia dengan berbagai macam problema yang ada di dunia ini, namun kemampuan kita untuk menembus setiap hati penuh dengan damai dan cinta diharapkan dirasakan oleh semua orang, sehingga orang yang keras kepala dan keras hati akhirnya bisa tertembus dengan kelembutan yang sudah diwartakan oleh Tuhan untuk kita semua. Selamat merenungkan.